Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin taat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kalau sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap
Yesusku, Kau segalanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Kami tahu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti, kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami pastikan kami datang dengan sikap hati yang benar. Segala amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan ya, yang kemarin minggu lalu itu tema firman Tuhan adalah tentang menuai di masa krisis ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang senantiasa menepati janjinya atas hidup kita, dan kita percaya bahwa kita juga adalah orang-orang yang akan menikmati janji Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Iya, saudara, kita berjumpa lagi hari ini dan kita akan menyambung khotbah minggu lalu tentang menuai di tengah krisis ya. Dan bagaimana rahasia untuk kita menuai di tengah krisis? Minggu lalu kita sudah belajar, Ishak adalah seorang yang taat melakukan firman Tuhan sehingga dia melakukan apa yang berkenan. Dia disuruh Tuhan untuk tetap tinggal di negeri itu ya. Jangan pergi kemana-mana karena aku akan membawa engkau ke satu negeri yang akan aku tunjukkan. Dan Ishak taat ya, dan akhirnya dia melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan hari ini saudara untuk pembacaan kita, dan saya percaya saudara setiap firman yang dituliskan, setiap firman yang ada di Alkitab itu Tuhan izinkan ada untuk kita bisa belajar, kita bisa mengambil makna, kita bisa melihat ya apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada orang-orang pada zaman itu ya, dan mereka juga boleh melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mau setia untuk melakukan firman. Iya, kita tahu bersama ya, Ishak melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dia mengikuti ayahnya Abraham yang beriman. Dan hari ini kita lanjutkan Kejadian pasal 26 sekarang ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik Kejadian 26
26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di masa yang begitu sulit ya untuk menabur, mungkin banyak orang akan berpikir 2 kali lipat. Ini masa paceklik, ini musim kering, terjadi kelaparan. Ya, tetapi Ishak mendapat tuntunan Tuhan untuk menabur, saudara. Ya, menabur di tanah itu. Saya selalu ulang-ulang berkata, saudara, bukan soal tanahnya, bukan soal apanya, tetapi soal siapa orangnya. Waktu engkau mendapat tuntunan Tuhan untuk melakukan sesuatu dan engkau percaya dan sepakat dengan suara Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan akan memberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu itu. Ishak taat, ya. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau kaya? Ya. Mau kaya harus sepakat dengan firman Tuhan. Menaburlah, kata firman Tuhan. Maka tahun itu juga gak lama ya, dia melihat benih yang dia tabur itu berhasil. Dan orang itu, ayat 13 berkata, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Ya, dan akhirnya ia menjadi sangat kaya. Saudara, kita harus menghidupi prinsip kerajaan Allah di dunia ini, supaya kita boleh melihat firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Selama kita berjalan dengan prinsip dunia, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya janji Tuhan. Tapi ketika kita mau hidup melakukan prinsip kerajaan Allah, kita akan melihat ya janji dan penyertaan kerajaan sorga juga terjadi di hidup kita. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bukan hanya melihat keadaan di sekeliling kita saja, tetapi mau percaya apapun keadaan di sekeliling kita. Ya, mari mulai belajar percaya, karena banyak orang berkata percaya tetapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saya berdoa kita semua hari-hari ini menjadi orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ishak menabur di tanah itu. Saudara, di musim kelaparan, ya itu pasti kenapa kelaparan, karena mungkin terjadi kekeringan, pokoknya ada krisis lah. Tetapi di saat itu Ishak menabur, saudara, ya. Biasanya saudara orang akan berpikir untuk menabur, ya, ketika terjadi musim yang tidak enak. Tetapi dikatakan firman Tuhan ini, maka menaburlah Ishak, ya, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, Ishak menabur di tahun itu juga, di masa kelaparan itu. Saudara perhatikan, di sana dikatakan, saudara, dalam tahun itu juga. Ya, ia menabur di tanah itu, dalam tahun itu juga ia menuai. Saudara, kunci yang kedua supaya hidup kita diberkati di masa krisis, ya, adalah apa? Ya, menabur. Ya, ada orang-orang memang selalu hukum dunia dan hukum Tuhan itu berbeda. Ya, hukum dunia berkata kalau kita lagi mengalami sesuatu yang tidak enak, maka kita harus mengumpulkan uang, menabung sebanyak-banyaknya, sehemat-hematnya, supaya kita itu bisa punya simpanan untuk menjalani masa krisis. Itu benar, ya. Kita harus berhemat, kita harus bijaksana untuk mengelola uang. Tetapi jangan lupa salah satu hukum Tuhan dan prinsip kerajaan Allah ialah kita harus menabur. Ya, ayat ini berkata di masa kelaparan, di musim kekeringan, di musim paceklik, Ishak menabur. Ya, lalu menaburlah ia di tahun itu juga, ya, di tanah itu juga. Tetapi apa yang dia alami, saudara, ketika dia menabur, maka dia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, seringkali logika kita akan membatasi kita untuk melakukan tindakan iman. Saya percaya Ishak menabur di musim kering itu adalah tindakan iman. Ya, iman yang dia wariskan dari ayahnya Abraham, kita tahu bersama. Kenapa Abraham dijadikan bapa orang beriman?
Ya, ketika dia harus memilih lembah yang mana, dia memberikan kesempatan kepada Lot memilih duluan lembah yang subur. Abraham mendiami lembah yang kering dan tandus, tetapi bukan soal lembahnya. Ya, ketika ada orang yang diberkati Tuhan di sana, maka tanah itu diberkati. Waktu Abraham menempati negeri yang tandus, tanah yang tandus itu, ya, dalam sekejap negeri itu menjadi hijau dan diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Ya, bukan soal tanahnya, bukan soal negerinya, tetapi soal siapa orangnya. Ya, makanya saya selalu ulang-ulang memberitahukan kepada kita saudara, bukan pekerjaanmu, bukan rumahmu, bukan gedung kantormu yang akan diberkati Tuhan, tetapi orangnya. Ya, dan itu tidak bisa diwakilkan. Ya, kitalah yang harus menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terjadi yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan maka menaburlah Ishak. Orang Kristen kebanyakan sekarang itu pengen menuai tapi nggak mau menabur. Ya, kita seringkali berkata, ya saya aja pas-pasan, bagaimana mungkin saya menabur, saya aja pas-pasan. Ya, menjadi alasan banyak orang saudara untuk tidak menabur, yaitu mereka berkata, saya kan belum kaya, tunggu kaya dulu baru nabur. Ya, tunggu diberkati dulu baru nabur. Ada begitu banyak hal-hal kecil yang seringkali Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita ini bisa melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Saya pernah bersaksi di salah satu khotbah saya, kalau saudara mengikuti khotbah saya, ya, apa yang saya saksikan waktu itu uang kami loh, saya dan suami pada waktu itu saya ingat banget uang kita tinggal 50.000. Saudara masih ingat tiba-tiba ada orang datang dan besok itu susu anak saya habis. Ya, ada orang datang pinjam uang berapa 50.000, anaknya sakit. Dan orang itu bukan orang yang seiman, dia orang yang belum percaya pada Yesus. Ya, dia penjual soto di dekat gereja kami. Ya, dia datang malam-malam jam 10, jam 11 malam ke rumah kami ngetok-ngetok pintu. Ya, di saat itulah saya dan suami harus berdoa meminta hikmat Tuhan antara besok susu anak atau kita nolongin dia. Orang ini baru pertama kali datang dan dia berkata, maaf ya, di antara begitu banyak orang hati saya tergerak datangnya sama Pak Daniel, sama Ibu. Artinya apa saudara? Ya, kami melihat itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Untuk menabur, ya, di masa yang kering. Ya, besok susu anak saya habis, uangnya tinggal 50.000. Kalau dia pinjam 25, saya bilang sama suami saya, kalau dia pinjam 25 ya kita bisa bagi 2 ya. Kenapa pinjamnya pas 50? Tapi saat itu saudara saya bergumul, saya berdoa, saya bilang Tuhan jangan biarkan kami salah membuat keputusan. Kalau memang Tuhan izinkan kami harus menabur, beri saya kepekaan. Ya, lalu saya dapatkan ayat firman Tuhan itu datang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Ya, berarti Tuhan suruh saya menabur, enggak usah pikir besok, menabur dulu. Ya, tapi hal ini tidak berlaku untuk, ya kalau saudara mau ke mall atau mau makan-makan, uangnya tinggal itu terus dipakai makan buat semua, itu namanya nggak berhikmat. Ya, saya berpikir, saya bilang ke suami, dia anaknya demam. Ya, kalau nggak bisa tertolong malam ini bisa meninggal. Kalau kita kan cuma susu anak, besok masih bisa dikasih teh. Ya, dan saudara, kami menabur malam itu. Ya, semuanya. Apa yang kami punya. Makanya saya selalu berkata, ya jangan bilang saya kan belum kaya Bu. Ya saya belum kaya, belum punya ya untuk saya tabur, saya aja kekurangan. Loh, soal menabur itu bukan soal kekurangan. Ya saudara lihat seorang janda miskin di Alkitab yang memberi. Ya kenapa Yesus berkata di antara semua orang yang memberi, dia memberi yang terbesar. Padahal apakah jumlahnya besar? Enggak. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi sikap hati. Orang kaya memberi 1 M dari kelimpahan mereka. Mereka punya uang 100 M. Ya, tetapi janda itu memberi semua yang dia punya. Ini yang namanya menabur di masa krisis. Ya, saudara juga harus berdoa ya supaya minta tuntunan Tuhan.
Ya di mana Tuhan suruh kita menabur, jangan sembarangan juga. Kalau saudara salah menabur tidak akan menuai loh. Salah tanah nggak menuai. Ya, Ishak menabur di masa sulit. Secara manusia semua orang pasti akan ngomong, ini masa paceklik, lu menabur mau ngapain? Tetapi itu waktunya kita melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara tahu nggak lama, waktu saya tabur orang itu 50.000. Ya besoknya saudara, besoknya nggak lama. Ya Tuhan memberkati kami, ada orang yang berjumpa dengan kami lalu dia bilang, ya saya bertemu dengan kalian, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Itu 20 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan 20 tahun yang lalu saya nabur 50.000. Besoknya Tuhan beri, Tuhan gantikan ya 10.750.000. Ya itu bukan 100 kali lipat lagi. Ishak menuai 100 kali lipat pada masa itu juga. Enggak lama, enggak tunggu lama. Ya. Mari kita mempraktekkan. Saudara, kalau orang masih datang minta tolong kepada kita, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat baik. Tapi lihat-lihat juga orangnya saudara ya. Jangan orang itu terus. Wah itu saudara sudah jadi Tuhan buat dia. Milikilah kepekaan. Seringkali Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang ya kita tuh tidak tahu, tidak mengerti. Tapi ketika kita mau taat, maka Tuhan itu sanggup memberkati. Ya. Ketika saya berpikir ya aduh untuk diri saya aja gak cukup. Lalu misalnya saya tahan. Kita gak tahu saudara, siapa tahu itu utusan Tuhan untuk menguji iman kita. Ya tetapi waktu kita ini bisa, saya punya prinsip begini. Ketika saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan. Waktu kita masih punya sedikit aja, Tuhan melihat sikap hati kita tidak takabur, kita tidak pelit ya. Justru ketika kita punya pas-pasan tapi kita mau belajar menabur dan memberi, disitulah Tuhan melihat sikap hati kita. Percayalah saudara, ya kalau kita nggak pernah menabur kita nggak mungkin akan melihat penuaian. Ya saya juga ya pernah bersaksi di salah satu khotbah saya, mungkin saudara juga mendengarkan. Ketika itu saudara saya pelayanan di satu kota dan saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari desa-desa. Ya dan ketika itu Tuhan menyuruh saya untuk ambil sejumlah uang di rekening saya yang itu nilainya bukan 100-200 ribu. Tapi juta saudara untuk dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan itu. Secara manusia saya bilang Tuhan rekening saya itu gak ada uang ya 20 juta apa berapa. Kenapa Tuhan suruh saya? Tapi Tuhan suruh. Saya taat melalui pergumulan batin hati. Ya aduh saya bergumul berat saudara. Tapi akhirnya saya melangkah. Ya saya pergi, saya ambil sampai narik di ATM aja tulisannya uang di dalam ATM-nya itu nggak cukup untuk ditarik tunai. Jadi saya pergi ke bank. Ya saya ambil di bank. Ya dengan berat hati iya karena jujur secara manusia itu berat. Makanya saya bilang kalau saudara masih memberi dengan sukacita berarti itu belum berat. Tapi kalau memberi dengan bercucuran air mata itu korban. Karena yang namanya korban itu sakit. Ya kalau masih memberi dengan sukacita mah gampang. Saudara punya uang juta, saudara ngasih 100 ribu itu sukacita. Tapi kalau saudara punya 10 juta disuruh Tuhan memberkati 5 juta. Ya itu berat saudara. Ya tapi saya melakukan. Saya taat saudara. Ya saya berusaha mengalahkan kedagingan saya. Ya pertama karena uang saya di rekening itu enggak banyak. Tapi Tuhan suruh. Lalu saya melangkah saudara, ya saya ambil uang, saya beli amplop di ya toko, ya lalu saya masukin ya uang itu ke beberapa amplop sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Ya dan saya akhirnya menabur ya kepada mereka hamba-hamba Tuhan itu. Ya ketika sudah selesai di hati plong tapi berat. Tapi saya berkata Tuhan ya apa yang meneguhkan saya untuk menabur ketika saya bergumul dengan kedagingan saya berat untuk memberi uang sejumlah itu. Ya di hati firman berbicara. Ya Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Ya kamu itu hanya penabur, benihnya itu dari Tuhan. Akhirnya itu yang membuat saya akhirnya melangkah. Saya bilang iya Tuhan ampuni saya, benih ini dari Tuhan. Saya hanya alat, saya hanya penabur dan Tuhanlah yang menyediakan benih. Saya tabur saudara. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya pulang ke Jakarta, ya
Saya selesai pelayanan, saya mau pulang ke rumah dikejar salah satu orang ibu, saudara. Ya, saya sudah mau berjalan keluar, dia kejar saya, dia bilang, "Bu, ada berkat dari Tuhan." Dia masukin ke tas saya. Saudara tahu waktu saya hitung, saudara, berkat itu persis sama yang saya tabur. Ya, dilebihin Tuhan 10%. Wow. Ya, saya merenung ketika itu, saya berpikir, Tuhan, coba kalau waktu itu saya enggak taat. Ya, bukankah saya sudah menjadi penghalang berkat bagi hamba-hamba Tuhan di desa itu? Ya, coba kalau waktu itu saya tidak taat, saudara. Ya, ternyata Tuhan itu sanggup mengganti, bahkan dilebihin 10%. Ya, coba kalau saya nggak taat waktu itu. Sebenarnya kan saya itu hanya saluran. Benar Alkitab berkata, Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Ya, saat itu juga Ishak menabur di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, sehingga ia menjadi apa dikatakan kaya. Ya, bertambah kaya. Dan ya, semakin kaya. Saudara, ketika kita mau taat dengan apa yang Tuhan suruh, maka kita akan melihat ya berkat yang dari Tuhan. Ketika Ishak tidak menahan ya perintah Tuhan, dia menabur di masa sulit. Ya, di masa paceklik dia harus menabur. Ya, tidak berpikir tanahnya, tidak berpikir benihnya. Nanti kalau gagal, mungkin tinggal ini benih yang saya punya. Kalau gagal nggak tumbuh di tanah ini, apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi saya mau berkata, bukan soal tanahnya, bukan soal musimnya, tetapi soal orang yang diberkati Tuhan. Ketika engkau taat pada firman, engkau berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan menyertai apa yang dilakukan oleh tanganmu. Saya pengen kita baca, saudara, ayat ini, ya 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, saudara. Ya, yang tadi saya sampaikan, 2 Korintus ini yang menguatkan saya ketika saya harus menabur buat hamba-hamba Tuhan itu. Ayat yang ke-10, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, siapa yang menyediakan benih bagi para penabur? Tuhan. Kita ini hanya alatnya, makanya saya mau bilang bagi saudara, jangan pelit, orang kikir gak masuk surga. Ya, benih Tuhan yang sediakan. Waktu itu saya berat untuk memberikan, tapi ayat ini datang kepada saya. Ya, Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Kamu itu hanya penabur, benihnya itu dari Tuhan. Ya, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ini janji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia menabur di masa sulit, dia menuai 100 kali lipat, saudara. Saya tidak mengajarkan kita main judi dengan Tuhan, tetapi ini prinsip kerajaan Allah. Menaburlah. Mungkin orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan. Ya, mungkin ada saudaramu. Ya, atau siapa saja yang Tuhan taruh di hati untuk menabur, saudara perlu meminta tuntunan Tuhan. Ya, tetapi ketika digerakkan Tuhan, jangan ditahan, lakukan dengan iman. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak diberkati? Pelit, gak mau menabur. Ya, disuruh menabur, saudara, dikasih kesempatan Tuhan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, alasannya saya aja masih kurang. Ya, tetapi ingat, saya selalu berkata, ya, perhatikan saudara kepada siapa engkau menabur. Ya, penting di sini Alkitab berkata Ishak menabur di tanah itu. Ya. Pada tahun itu juga dia menuai. Di tanah itu penting artinya apa? Siapa yang saudara tabur? Di mana saudara menabur? Ya, kalau Tuhan yang suruh saudara. Mari kita mulai belajar, saudara, untuk menjadi orang yang murah hati. Rasul Paulus menulis di sini 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya.
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ingat, kita diberkati Tuhan. Berkat yang ada di tangan kita tidak sepenuhnya itu milik kita untuk kita nikmati sendiri. Di situ ada bagian bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan yang memberikan kita benih. Dia yang memberikan kita juga kemampuan untuk menabur. Supaya apa? Engkau menuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Orang gak pernah menabur lalu kepengen menuai, ya itu salah, saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh, saudara, berdoa kepada Tuhan. Ya, agar kita boleh melihat bagaimana Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Saudara, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk terus mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena kita pasti akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Ajar kami memiliki iman Tuhan seperti Ishak, seperti Abraham. Yang berani mempercayai Tuhan sekalipun di masa sulit. Karena mereka percaya Tuhan sanggup. Tuntun kami hari-hari ini sekalipun ini adalah masa-masa sulit bagi kami. Jangan biarkan mata hati kami tertutup untuk melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Berikan kami kemurahan hati Tuhan, Engkau yang berjanji. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Karena kami punya Tuhan yang besar. Dan waktu kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan janji-Mu, bersepakat dengan firman-Mu, maka kami akan melihat janji dan firman-Mu digenapi atas hidup kami. Engkau memelihara kami di masa sulit, bahkan kami akan menuai 100 kali lipat. Pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami. Saat kami bersepakat dengan Tuhan, saat kami taat melakukan perintah Tuhan, bahkan ketika kami taat menabur di masa sulit, kami akan melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan kami akan menuai Tuhan. Tuhan berikan kami kepekaan hari-hari ini untuk mengerti rencana Tuhan, di mana kami harus menabur kepada siapa. Tuhan pertemukan kami dengan kesempatan-kesempatan itu untuk membuktikan iman percaya kami kepada Tuhan, agar kami juga bisa menggenapi setiap firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami mau belajar percaya hari ini, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Engkau juga yang akan menyediakan roti untuk dimakan. Bahkan Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kami dan melipat gandakannya. Sehingga benih itu menumbuhkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kami diberkati untuk memuliakan Tuhan. Kami diberkati untuk saling memberkati. Jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang supaya kami berdampak Tuhan. Ajar kami mengerti kebenaran ini bahwa semua berkat yang Tuhan titipkan kepada kami bukan untuk kami makan dan nikmati sendiri. Di situ ada berkat, ada bagian orang-orang yang harus kami tabur Bapa. Berkati setiap mereka mendengarkan pada hari ini. Berikan kekuatan hati untuk boleh senantiasa percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kami terus membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan pegang kendali buat bangsa ini. Bahkan setiap kami hari-hari ini yang ada dalam pergumulan,
Kalau karena kami hidup takut Tuhan akan melakukan firman-Mu, karena kalau semua keadaan kami itu terjadi karena kami meragukan firman, Tuhan ampuni kami. Tapi hari ini kami mau sepakat dengan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang benar, segala roh pelit, kikir kami tolak dari hidup kami agar kami bisa diberkati. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melimpahkan semua yang Kau butuhkan, melipat gandakannya sehingga hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Sampai berjumpa nanti malam di Mesbah Doa jam 8. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.